Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Teh Uke Kosasih selaku praktisi slow living. Teh Uke melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya. Jadi mungkin banyak sekali masyarakat di perkotaan seperti di Jakarta yang ingin melakukan, menerapkan slow living, tapi masih berpikir-pikir, bingung, galau gitu ya. Dananya atau budgetnya belum bisa untuk merealisasikan hal tersebut. Nah ini apakah sebetulnya kita harus mapan dulu, harus menabung dulu yang lama, kemudian memiliki budget yang besar, baru kita bisa melakukan slow living ke suatu daerah? Atau sebetulnya slow living ini bisa dilakukan tanpa kita harus mapan terlebih dulu, Teh Uke? Oke, ini pertanyaan menarik banget ya, karena seringkali kami dianggap bahwa wah sudah punya tabungan banyak sekali gitu sehingga bisa memilih cara hidup ini. Sebetulnya itu sesuatu yang keliru ya, karena sebetulnya kita harus definisikan dulu apa sih yang disebut mapan ya. Karena karena kemapanan itu kan sangat relatif dan kami lebih senang menyebutnya sebagai apa yang disebut sebagai sejahtera. Dan ternyata betul bahwa ada dana yang dibutuhkan itu untuk melakukan untuk sampai ke sana. Tapi dana itu adalah atau misalnya eh, rupiah ya kalau dalam bahasa kita itu adalah alat. Tapi kita harus bisa yang kami selalu coba, makanya kami berusaha menyiapkan diri dulu. Itu adalah bagaimana kita mempunyai gambaran besar terhadap apa sih tujuan kita. Terutama kami ya sebagai keluarga. Tujuan keluarga kita tuh apa gitu. Tujuan keluarga, tujuan suami, tujuan anak, tujuan saya sendiri gitu. Itu kan seringkali kita karena kita lelah ya, capek, kita bahkan tidak pernah mendiskusikan itu. Kita paling mendiskusikan, wah anak kita mau sekolah di mana nih, gitu kan, kita mau liburan kemana. Jadi kita tidak punya kesempatan untuk menggambarkan seperti apa sih kehidupan yang kita ingin capai. Dan di situ kemudian kita bisa berpikir bahwa sebetulnya kesiapan apa sih yang harus kita apa namanya persiapkan ya kesiapan yang harus kita siapkan itu salah satunya memang dana ya kalau misalnya kita memang mau mencoba untuk menjalani satu usaha baru gitu di tempat baru tapi kalau kita bicara tentang slow living itu sebetulnya adalah cara berpikir gitu. Bagaimana kemudian cara berpikir itu tidak mengharuskan kita untuk pindah atau apa namanya dari tempat kita gitu atau kemudian kita harus punya rumah yang sangat estetik atau nyaman dan lain-lain tidak demikian gitu. Nah kebetulan kalau kami itu adalah kami dalam 4 tahun kita cukup berhasil merumuskan tentang goals dari apa namanya perjalanan hidup kami selama hayat di kandung badan karena ini kan bicara tentang hidup ya jadi slow living kan bukan bicara soal vakansi gitu ya kita mau tiba-tiba apa namanya keluar dari kepenatan gitu healing bukan sekedar itu kan tapi adalah cara hidup kita selama hayat di kandung badan dan tentunya itu butuh satu kesadaran. Jadi saya tidak bilang bahwa itu tidak membutuhkan biaya. Apapun yang kita lakukan tentunya membutuhkan biaya. Tapi saya menolak bahwa itu harus dilakukan dengan dana yang besar karena kami dari pindah ke sini dengan pemikiran bahwa oh kami ingin tahu bagaimana cara mendapatkan pangan kami dan misalnya kehidupan atau rumah yang kami desain lebih ramah lingkungan, itu kami harus menjual rumah satu-satunya rumah kami di Jakarta. Dan dari situlah kami kemudian mulai semuanya dari nol, bahkan minus ya. Kalau nol kan kayak SPBU ya, ini minus gitu dan kami berusaha terus dari situ. Jadi ini bukan masalah tentang dana saja gitu bahwa ini masalah bagaimana kita berhasil menggambarkan apa yang jadi goals kita bersama keluarga atau ya secara individu gitu. Jadi bicara soal dana Mhm. ini ya seringkali kemudian Baik, orang memang terjebaknya dalam jumlah ya. ya.
betul. jumlah yang besar gitu kan. Padahal kan itu sangat relatif ya. Iya, Karena kan di kepala kan kita bisa atur semuanya gitu. Nah, ini betul. ya isi kepala inilah yang berubah sebetulnya gitu. Oke, baik. Kemudian setelah menjual rumah dan memiliki Ya, budget yang mencukupi untuk pindah ke Bandung, kemudian menerapkan slow living, ya, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari kan juga butuh dana. Kemudian ya, anak yang kuliah atau sekolah ini ya, juga butuh ya. dana. Ini dari mana, Teh Uke? Apakah ada dana tabungan tersendiri atau pos untuk dana pensiun, kemudian bisa dari pos tersebut diisi untuk kebutuhan sehari-hari dan uang kuliah atau sekolah anak, Teh Uke? Ya, jadi yang kami lakukan adalah bagaimana kami menghitung konsumsi kita. Gitu. Hmm, Karena ini masalah tentang bagaimana kita mengatur konsumsi ya. Yang tadi saya bilang bahwa kita melakukan ini juga karena pengetahuan kita tentang overconsumption yang sudah merajalela ini gitu. Jadi dari pola konsumsi ini kita bisa tahu gitu kita butuh berapa gitu dan dari mana uang itu karena kami kemudian tidak bekerja 9 to 5 atau pada orang lain ya kami kemudian mencoba untuk membuka kabin gitu kan di akhir pekan kami menerima tamu yang menginap gitu kami membuat produk-produk dari bahan yang ada di sekitar kami gitu itu dan dari situ kemudian ya sekarang anak saya lagi masak gitu kan untuk pesanan gitu jadi kami tahu persis ini uang ini datangnya dari mana dan kita tahu bahwa oke setiap bulan tuh kita misalnya akan dapat sekian dengan kegiatan ini kita dapat sekian. Nah, kita coba untuk bisa hidup dengan itu. Gitu. Tentunya sangat jauh berbeda dengan apa yang kita dapatkan ketika kita misalnya masuk ke dalam satu apa namanya di Jakarta ya dalam satu lingkup industri gitu ya apa perusahaan gitu kita digaji gitu nyaman banget itu kita ya eh, setiap bulan kita pasti akan dapat certain amount gitu. Kalau kita sekarang tidak gitu. Jadi kita tahu tapi kita tahu persis bagaimana apa yang kita dapatkan harus kita spend dengan sangat baik dan tidak diusahakan spend kita apa konsumsi kita itu tidak memberikan dampak yang buruk terhadap diri kita, terhadap keluarga kita, terhadap lingkungan kita, terhadap alam kita. It's it. oke. Jadi ini cash flow-nya artinya apakah murni dari dana tabungankah atau ada sebetulnya usaha yang Teh Uke jalankan di tempat Teh Ya, Uke berada di Bandung? ya, sekarang bahkan tidak punya tabungan itu ya. Kami bahkan masih harus ada kewajiban gitu karena bayangkan ketika kami mencoba untuk membangun, kita sudah tahu ya ketika kita mau mau pindah gitu dan beralih berikhtiar menjalankan slow living, kita tahu bahwa income stream kita tuh akan datang dari misalnya membuka kabin. Makanya kami kan membangun kabin duluan gitu. Tapi ketika kita mulai membuka tahun 2019, disitulah kemudian kita harus tutup dalam waktu yang cukup lama karena COVID. Dan disitulah kita tahu bahwa oh oke dengan dana yang hampir tidak ada gitu, kita kemudian berusaha untuk segala macam kreativitas biasanya datang ya ketika kita kepepet gitu kan. Dan kita survive sampai sekarang gitu. Jadi Oke. bukan dari tabungan, kita bahkan bisa dibilang tidak memiliki tabungan. Jadi kita benar-benar ekonomi subsisten. Tapi kita Hmm. tahu persis dapatnya dari mana dan dikeluarkan untuk apa. Itu kontrol namanya, gitu. Dan disitulah sebetulnya inti dari slow living. Kita bisa mengontrol, gitu. Jadi pola produksi kita, pola konsumsi kita itu ada dalam kontrol kita, bukan dari sesuatu yang di luar kekuasaan kita. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, luar biasa. Di tayangan ada banyak sekali yang menggambarkan suasana kebun yang hijau, kemudian ada juga tayangan yang menyuguhkan sedang membuat sebuah hidangan yang bikin Ya. sepertinya lapar begitu ya. Apakah berkebun dan juga membuat sebuah sarana untuk menghasilkan bahan pangan sendiri, ini juga salah satu tools atau salah satu sub dari gerakan aksi slow living sehingga kita betul-betul bisa menikmati hasil pangan yang kita mulai sendiri, kita rawat sendiri dan kita konsumsi sendiri, Teh Uke. Itu salah satunya ya, tapi tidak selalu harus demikian. Yang paling penting kita tahu itu udah apa namanya source-nya dari mana. Mengapa kami pindah dari Jakarta, dari Bintaro ya tepatnya.
Tangsel ya ke sini gitu. Itu karena salah satu dari keinginan kami itu keinginan saya itu saya ingin berkebun, saya ingin punya lahan di mana saya bisa belajar membuat sebuah ekosistem kecil, belajar tentang atau juga mewariskan nanti kepada anak saya gitu bahwa bagaimana kita hidup dalam sebuah ekosistem gitu di mana kita saling menghidupi dengan segala makhluk yang ada di dalamnya dan bagaimana kemudian memperlihatkan bahwa alam itu sebetulnya mempunyai daya regeneratif atau sembuh pulih ya dari kerusakan kalau kita memang mau melakukannya. Jadi ketika makanya kami pindah karena kan kalau di Bintaro 200 meter persegi ya habis gitu kan. Terus kami bilang dari kesepakatan yang kami hitung ya ketika 4 tahun itu dalam 4 tahun saya sebagai uke gitu dalam keluarga ini saya ingin bisa berkebun belajar dari alam dan melalui berkebun dan kemudian kan tidak ada lahan yang kami bisa dapatkan sebesar itu di dalam jangkauan biaya kami gitu di dekat kami jadi kami harus menjual dan kami pindah dan jadi berkebun itu bukan keharusan dalam slow living gitu, tapi Baik. itu adalah pilihan. Gitu. Oke, luar biasa. Terima kasih Teh Uke telah berbagi pandangan bersama kami Siap. tentang slow living. Terima kasih Teh Uke, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih ya. Oke, selamat siang. Selamat siang. Pemirsa, kami masih memiliki berbagai informasi menarik dan inspiratif lainnya. Untuk itu tetap bersama kami di Halo Indonesia.